Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat semua? Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimana? Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelumnya pada masuk semua kan ya? Baik, karena masuk semua, sebelumnya apa sih yang kalian pikirkan tentang individu itu? Seorang. Pribadi. Seorang. Satu. Tunggal. Iya. Kamu. Saya. Kalau sosial, apa yang kalian pikirkan? Individu. Interaksi ya. Masyarakat, Bu. Interaksi. Masyarakat sosial. Ada lagi? Kelompok. Benar ya yang kalian bilang semua. Jadi manusia sebagai makhluk individu itu berasal dari kata in dan divided, yang dimana ini tuh tidak dan divided itu terbagi, yang berarti tidak terbagi atau satu kesatuan. Dan manusia atau individu itu memiliki unsur jasmani, rohani, serta fisik dan psikis. Jadi manusia itu dikatakan sebagai individu jika memiliki itu semua. Lalu setiap manusia itu pasti memiliki keunikannya sendiri-sendiri yang terdiri dari faktor genotip atau keturunan dan faktor fenotip atau lingkungan. Kepribadian yang dimiliki seseorang itu merupakan karakteristik yang khas yang dimiliki oleh seseorang. Lalu manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Interaksi sosial diperlukan untuk memahami kebutuhan dan dorongan untuk saling berhubungan, dan manusia hidup sesuai aturan dan norma sosial serta mengharapkan penilaian dari orang lain. Lalu potensi manusia untuk berkembang dalam masyarakat itu melalui interaksi sosial. Ada yang mau baca peranan manusia sebagai makhluk individu? Saya Bu. Boleh, Christina. Oke, di situ kan ada peranan manusia ya, Bu. Yang dimana peranan manusia itu sebagai makhluk individu yang merupakan manusia itu selalu berusaha untuk menjaga harkat dan martabat dalam memenuhi hak dasar, merealisasikan potensi diri dan mencapai kesejahteraan. Lalu di situ ada makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah manusia yang membutuhkan norma sosial dengan bentuk untuk berinteraksi, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Benar sekali Fatimah. Jadi manusia itu hidup bukan hanya untuk sekedar hidup, tetapi juga untuk saling berinteraksi dengan sesamanya, untuk menjaga kelestarian alam dan hubungan dengan sang pencipta. Lalu peranan manusia sebagai makhluk individu itu ada untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Lalu yang kedua ada mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia, lalu merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Lalu yang terakhir ada memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan diri. Lalu ada yang mau baca peranan manusia sebagai makhluk sosial? Fadil boleh baca?
manusia sebagai makhluk sosial itu manusia membutuhkan norma sosial untuk berinteraksi, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ya, benar sekali. Jadi manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial, yang dimana kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Lalu dalam kehidupannya manusia membutuhkan norma-norma sosial nih yang sebagai patokan dalam bertingkah laku, yaitu terdiri dari norma agama atau religi, yang dimana norma yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi segala larangannya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Lalu ada norma kesopanan atau adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan. Lalu yang keempat ada norma hukum, yang dimana norma yang dibuat masyarakat secara resmi oleh negara. Boleh di next. Selanjutnya ada dinamika interaksi sosial, yang dimana yang pertama itu ada interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang mempengaruhi pikiran dan tindakan antar individu atau kelompok. Lalu ada terdapat kontak sosial, yang pertama ada hubungan timbal balik. Lalu selanjutnya ada terdapat kontak sosial. Selanjutnya ada interaksi sosial melibatkan lebih dari satu orang, ada komunikasi, tujuan, dan dimensi waktu. Terakhir ada bentuk kontak sosial, yaitu bisa antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Lalu terakhir ada faktor interaksi, yaitu bisa imitasi, yaitu adalah suatu proses peniruan atau meniru. Lalu ada sugesti, yang dimana yaitu itu adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara pedoman tingkah laku orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu. Lalu ada identifikasi dan simpati. Selanjutnya ada dilema antar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yang dimana dalam masyarakat ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama pandangan individualisme, yang dimana
lebih individualisme itu berpangkal dari suatu konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Lalu paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Lalu pandangan individualisme ini berpendapat bahwa kepentingan individual yang harus diutamakan. Yang menjadi sentral individualisme ini yaitu kebebasan seseorang individu untuk merealisasikan dirinya. Lalu yang kedua ada pandangan sosialisme yang dimana menekankan kepentingan masyarakat, menghilangkan hak dasar individu demi kesejahteraan bersama. Yang dimana pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan, bukannya dibandingkan kepentingan individu itu sendiri. Dan kedudukan individu itu hanyalah suatu objek dari masyarakat, yang dimana menurut pandangan sosialis, hak-hak individu sebagai hak dasar akan hilang. Lalu hak-hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas atau kelompok. Pandangan sosialisme ini adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera, bebas dari penguasaan individu atas hak-hak individu dan alat-alat produksi. Lalu sosialisasi muncul karena kepentingan masyarakat secara keseluruhan, utama yang tersisi oleh sistem liberalisme, maka akan mendapatkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Selanjutnya itu ada kehidupan interaksi di Indonesia sendiri. Itu kan tadi kan ada dua pandangan, ya, individualisme dan sosialisme. Kalau di Indonesia itu keduanya itu digabungin, jadi dia berpandangan terhadap Pancasila yang dimana hakikat manusia itu dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial yang secara seimbang. Lalu presiden pertama kita juga yaitu Bung Karno juga pernah menerangkan bahwa keseimbangan dua sifat tersebut dengan ungkapan internasionalisme tidak hidup subur kalau tidak berangkat dari buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Panduan harmoni antar individu dan sosial dalam diri bangsa Indonesia diungkapkan dalam sila kedua dan ketiga Pancasila. Ada yang tahu silanya? Sila kedua. Sila ketiga. Sasana Indonesia. Ya, benar. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki prinsip untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Begitu aja penjelasan dari Ibu. Sekarang ada tugas, ya, tugas kelompok berempat. Jangan susah-susah, Bu. Tugasnya, Bu. Tugasnya Bu. iya tuh. Datanya Tapi deadline-nya kan? deadline-nya malam di Desainnya hari ini juga kah? Waduh, panik. Kayaknya ntar ya. Dan gitu dong. Dan cukup. Tidak bisa.
Jadi tugasnya itu satu aja, soalnya kalian diskusi sama teman kalian tentang bagaimana sih kebutuhan akan interaksi sosial itu dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Sekarang juga ya waktunya 3 menit ya. Kita jangan jawab ya, langsung ngomong aja langsung ke depan atau gimana? Ngomong aja nggak apa-apa, berdiri dari meja. Oke. Berdiri depan meja. Diskusinya udah selesai ya. Ada yang mau buat? Belum selesai. Tenang. Itu di meja itu. Di sini ya? Oke. Namanya siapa? Saya Isa Fakria mau jawab. Itu kan pertanyaannya bagaimana kebutuhan akan interaksi sosial mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Nah, kebutuhan akan interaksi sosial itu sering mendorong individu untuk mematuhi norma sama ekspektasi kelompoknya. Mereka tuh cenderung menyesuaikan perilaku sama keputusan mereka agar mereka tuh diterima dan tidak dikucilkan dari kelompok sosial mereka. Tepuk tangan dulu dong. Lagi nggak? Jawab tentang bagaimana kebutuhan akan interaksi sosial mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Kalau tadi Isa sudah menjelaskan di mana interaksi sosial ini mendorong individu untuk memenuhi norma dan ekspektasi kelompok. Kalau kelompok saya, interaksi sosial ini memberikan dukungan emosional yang penting bagi individu dalam situasi stres atau keputusan penting. Mereka sering mencari nasihat dan dukungan dari keluarga, teman, atau rekan kerja yang mempengaruhi pilihan dan tindakan mereka. Oke, menjawab. Karena waktunya sudah habis, Ibu pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.